والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita masih pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Apa akidah kita tentang Al-Quran secara ringkas? Indak nafi'akum. Baik. Di awal fasal, ikhwan, telah disebutkan secara global oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dihafal itu dan dipahami. Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Pendek ini. Nah, kalau dihafal, dipahami mananya, sehingga dengannya terbantahkan keyakinan-keyakinan ahlul bidah seputar Al-Quran. Kemudian Syekhul Islam memasukkan iman terhadap Al-Quran ini dalam al-imanu billah. Kenapa? Indak ya Ridwan. Terus hubungannya dengan Al-Quran? Baik, dikarenakan Al-Quran adalah kalamullah, dan kalam termasuk dari sifat-sifatnya, sehingga keimanan tentang Al-Quran termasuk dalam cakupan al-imanu billah. Jika dikhususkan dalam al-iman bi kutubillah, sehingga pada perkara ini, ikhwan, dua rukun iman tercakup padanya, al-imanu billah dan al-iman bi kutubillah, sehingga butuh seorang benar dalam memahaminya dan membangun keyakinan tentangnya. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang kelompok yang menyimpang seputar kalamullah. Nah, setelah menyebutkan Jahmiyah, disebutkan kemarin dua golongan yang hampir serupa. Siapa dan siapa? Wahyu. Kullabiyah dan Asy'ariyah. Kullabiyah itu pengikut siapa? Abdullah ibni Sa'id ibni Kullab. Nah, nisbah kepada jad, kepada kakeknya. Kemudian pemahaman dia, nah, dinamakan pemahaman Kullabiyah, yang meyakini Al-Quran itu apa? Ahmad, sekadar hikayat dari kalamullah. Baik. Sehingga menurut mereka kalam itu bukan termasuk sifat fi'liyah. Kemudian golongan yang kedua Asy'ariyah. Nisbah ke siapa? Talha? Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa namanya? Ali Ibni Ismail. Nah, Ali Ibni Ismail Ibni Ishaq Abul Hasan. Tayyib. Ali Ibnu Ismail Ibnu Ishaq. Bagaimana perkembangan akidah dia dari awal pertama kali berakidah?
Indak apa Said? Nah, awalnya seorang Mu'tazili kemudian memahami pemahaman Ibnu Kullab, kemudian membuat madhab sendiri dalam akidah yang masyhur sampai sekarang, madhab Asy'ari. Kemudian rujuk dari hal tersebut kembali kepada madhab salaf. Di antara karangan beliau yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu bahwasanya beliau telah kembali kepada manhaj salaf apa? Arin. Taib. Al-Ibanah an usulid diyanah. Demikian pula Maqalatul Islamiyyin. Dan juga ikhwani fillah, risalah ketiga yang banyak dinukil ijma' padanya, yaitu Risalah ila Ahli Tsaghar. Ini juga banyak penukilan ijma' tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala padanya. Dan banyak dikutip oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah penukilan ijma' tersebut. Nah, keyakinan Asy'ariyah tentang Al-Quran apa? Humam. Taib, yaitu bahwasanya Al-Quran itu hanya sekedar ibarah an kalamillah, sebab sekedar pengibaratan dari kalamullah. Naam. Jadi hampir sama dengan pemahaman Kullabiyah, cuman bedanya satunya mengatakan hikayah, satunya mengatakan ibarah. Dan kedua-duanya sama dalam menetapkan bahwasanya kalam itu adalah suatu makna yang azali yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbagi-bagi, tidak pula berbilang. Tidak berhubungan dengan masyiah. Taib. Dan ini pemahaman yang batil. Sekarang kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa la yajuzu itlaqul Qur'an bi annahu hikayatun an kalamillah aw ibaratun an. Tidak boleh memutlakkan perkataan bahwasanya Al-Qur'an itu hikayat dari kalamullah atau ibarat dari kalamullah. Bal idza qara'ahu an-nas aw katabuhu fil masahifi lam yakhruj bidzalika an yakuna kalam Allah haqiqatan. Bahkan apabila manusia membacanya atau menulisnya di mushaf-mushaf, maka tidaklah keluar dengan sebab itu dari keadaan Al-Quran itu yang merupakan kalamullah secara hakiki. Jadi walaupun ditulis, walaupun dibaca, yang dibaca itu adalah kalamullah dan yang ditulis itu adalah apa? Kalamullah. Nah, ay anna al-Qur'an al-'azima kalamullah alfadhuhu wa ma'ani aina wujida. Maksudnya bahwasanya Quran itu yang agung adalah kalamullah dari sisi lafaz-lafaznya maupun maknanya. Jadi lafaznya adalah kalamullah, maknanya juga kalamullah. Lafaz dan makna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Aina wujida, dimanapun didapati, maka itu adalah kalamullah. Sawa'un hufidha fis sudur aw tuliya bil alsinah. Sama saja apakah Al-Quran itu dihafal di dada-dada, maka yang dihafal itu adalah kalamullah, ataupun dibaca dengan lisan-lisan, maka yang dibaca itu adalah kalamullah.
au kutiba fil masahif, ataupun ditulis di mushaf-mushaf, maka yang ditulis itu adalah kalamullah. La yakhruju bidzalika an yakuna kalamullah ta'ala haqiqatan. Tidak keluar dengan sebab itu ketika dibaca, ketika dihafal atau ditulis, tidak keluar dengan sebab itu semua dari keadaan Al-Quran yang merupakan kalamullah ta'ala secara hakiki. Ini harus jelas. Yarhamukallah. Tsumma dzakara Syekh rahimahullahu ta'ala dalila dzalika faqal fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'a. Nah, alasannya apa? Di sini Syekh menunjukkan dalil atas yang demikian itu. Karena dalil ikhwani fillah umum. Nah, intinya dalil adalah apa? Yang menunjukkan tentang apa yang dikatakan. Taib, baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun dari apa? Logika yang benar. Nah, di sini Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengemukakan dalil dengan apa? Dalil akal, dengan logika yang benar, tentang penetapan bahwasanya dalam kondisi apapun Al-Quran itu ya kalamullah azza wa jalla, baik dibaca, ditulis ataupun dihafal. Kenapa? Fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Sebab sungguhnya kalam itu hanyalah diidhofahkan, itu dinisbahkan secara hakiki kepada siapa saja yang mengatakan awal pertama kali. Yang mengatakan pertama kali, nah, maka itu yang diidhofahkan kepadanya kalam. Nah, dan Al-Quran yang pertama kali mengatakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengatakan, kemudian disampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat dari ayat-ayat Al-Quran, maka itu adalah kalam siapa? Kalamullah, bukan kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang yang mengucapkan Nabi kita, tapi yang diucapkan adalah kalamullah. Paham sampai sini? Naam. La ila man qalahu muballighan muaddiya, bukan dinisbahkan kepada siapa yang mengucapkannya dalam keadaan dia hanya sekedar menyampaikan kalam tersebut atau menunaikan kalam tersebut untuk diteruskan kepada siapa yang diamanai. Karena Nabi SAW diamanai untuk menyampaikan kalam Allah kepada umatnya. Dia muaddi, muballigh. Fa innal muballigha al-muaddiya innama yusamma wasitatan faqat. Sebab mubaligh dan muaddi itu hanyalah dinamakan sebagai perantara saja. Dia yang menyampaikan. Dan ini logika yang tidak diingkari oleh setiap orang yang punya akal sehat. Qala ta'ala wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada salah seorang dari kalangan orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Tujuannya apa? Agar dia bisa mendengar kalam Allah. Ketika dilindungi seorang muslim, kemudian dia mendengar kalam Allah, diharapkan untuk bisa masuk Islam. Dan ini syaratnya, tujuannya, hikmahnya seorang memberikan perlindungan kepada mereka. Bukan sekadar melindungi agar dia selamat, tidak. Wasama'ul madhkuru fi hadhil ayah innama yakunu biwasitatil muballigh, dan pendengaran yang disebutkan di ayat ini, si kafir itu bisa mendengarkan kalamullah apakah langsung dari Allah
Nafi'? Tidak, tapi dari wasithah, dari perantara yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Paham? Jadi yang membaca ini ya manusia, suaranya suara manusia, tapi yang dibaca adalah kalamullah azza wa jalla. Makanya dipertegas setelahnya wasummiyal masmu'u kalamullah, maka yang didengar itu dinamakan dengan kalamullah, sedangkan yang mengucapkan itu makhluk. Yang diucapkan, kalam yang diucapkan ketika membaca Al-Quran, maka itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Ini harus dibedakan. Fadalla ala anna al-kalama innama yudhafu ila man qalahu mubtadi'an, maka ini menunjukkan bahwasanya kalam hanyalah diidhafahkan kepada siapa yang mengucapkan awal pertama kali. Baik. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مقالة المعتزلة حيث يقولون إن كلام الله الحروف دون المعاني. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan perkataan orang-orang Mu'tazilah, di mana mereka mengatakan bahwasanya kalamullah itu hanyalah sekedar huruf tanpa makna. Lihat, ini lebih kurang ajar lagi. Huruf tanpa makna. Lalu apa faedahnya? Fayaqulun inna musammal qawli wal kalami 'inda al-itlaq ismun li lafdhin faqat. Mereka mengatakan sungguhnya sesuatu yang dinamai dengan qaul dan kalam secara mutlak, ketika disebutkan secara mutlak, maka itu hanyalah penamaan untuk suatu lafaz saja. Sesuatu dinamakan kalam atau dinamakan qaul, menurut mereka itu hanyalah penamaan untuk lafaz belaka. Baik. Wal makna laisa juz'a musammah bal madlulu musammah. Sedangkan makna bukanlah bagian dari sesuatu yang dinamai tadi. Makna itu bukan bagian dari kalam menurut mereka. Mumet pura. Ya, mumet. Wal makna laisa juz'a musammah bal madlulu musammah. Jadi makna itu bukan bagian dari sesuatu yang dinamai tadi. Musammah yang dimaksud di sini apa? Al-qaul wal kalam. Paham? Berarti makna itu bukan bagian dari qaul, bukan bagian dari kalam. Jadi ini kalam sendiri cuma sekedar lafaz saja. Lafaz itu kan apa? Suara yang mencakup huruf. Suara mencakup huruf, tapi tidak ada maknanya. Makna itu sesuatu yang lain, bukan bagian dari apa? Dari kalam. Tapi itu adalah madlulu musammah yang ditunjukkan oleh apa? Oleh kalam atau qaul itu. Baik. Thumma dzakara rahimahullah al-madhhab al-muqabil lidzalik. Faqala walal ma'ani dunal huruf, kebalikannya. Ya rahmukallah. Bukan pula Al-Qur'an itu hanya sekedar makna saja tanpa ada huruf-huruf. Kama huwa madhhabul kullabiyah wal asy'ariyah. Sebagaimana ini madhhab kullabiyah dan asy'ariyah, kama sabaqa syarhu, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Kenapa? Karena kullabiyah dan asy'ariyah mereka meyakini bahwasanya kalam itu adalah makna qaimah bin nafsilah. Yaitu suatu makna yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada hurufnya, tidak terlafadzkan. Jadi kedua firqah ini saling bertentangan dan kedua-duanya di atas kebatilan. Bagaimana suatu kalam dikatakan apa? Hanya sekedar lafaz tanpa makna. Yang demikian ini berarti konsekuensinya seperti apa? Seperti orang-orang gila, mengucapkan sesuatu tanpa diketahui maknanya. Baik. Dan makna tanpa huruf ini juga lebih tidak bisa dipahami lagi. Baik. Wal madhabul haq anna al-Qur'ana kalamullahi hurufuhu wa ma'ani.
dan mazhab yang hak bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Dari isi hurufnya juga makna-maknanya. Kama huwa qaulu ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana itu adalah pendapat ahli sunnati wal jamaah. Wa huwa alladhi qamat alaihi al-adillatu minal kitabi was sunnah walhamdulillahi rabbil alamin. Dan itulah keyakinan yang tegak di atasnya dalil-dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini jelas untuk permasalahan ini terjadi fitnah yang besar dan panjang di masa lalu di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah tatkala Allah selamatkan kita dari menemui zaman yang seperti itu. Belum tentu kita ketika mendapati zaman itu bisa istiqamah dengan ujian yang begitu besar. Maka ketika kita bisa mempelajari akidah yang hak ini dalam kondisi tenang, tanpa ada ujian, tanpa harus bersentuhan dengan cambuk dan pedang. Imam Ahmad untuk meyakini seperti ini, akhwan, harus apa? Mengorbankan punggungnya untuk dicambuk. Sampai-sampai sakit yang beliau terima saat itu terus terasa. Makanya terkadang beliau merasakan sakit itu kemudian mengeluh, kemudian ditegur oleh sebagian sahabatnya. Setelah itu tidak pernah beliau merintih lagi, tidak pernah merintih, beliau tahan. Baik, dari sakit yang sangat, sehingga kalau sudah ada kemudahan zaman tanpa butuh kita mengorbankan sesuatu dalam meyakini ini, maka jangan dilewatkan. Pahami dengan baik, dihafal ya, keyakinan ahli sunnah tentang Al-Quran. Karena pada zaman ini muncul ya Mu'tazilah kaya baru, yang mereka mencari mangsa dari para pemuda-pemuda kaum muslimin, baik itu dengan nama Hizbut Tahrir atau dengan nama Ikhwanul Muslimin, atau dengan, kalau di negeri kita organisasinya PII dulu untuk anak-anak sekolah. Baik, muncul Mu'tazilah kaya baru untuk mencari mangsa, mencari orang-orang yang sok intelek ya, sok mereka orang-orang yang cerdas merasanya, sehingga berpikir melampaui apa yang para sahabat radhiyallahu alaihim berhenti padanya, akhirnya tersesat. Baik, berarti kita selesai dari pembahasan ini secara ringkas, Afwan. Barakallahu fikum, naktafi bihadza. Ada pembahasan berikutnya tentang ru'yah, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Yang hafalannya belum sampai di sini dikejar, jangan sampai ketinggalan terlalu jauh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta